Halo teman-teman, kita akan membahas tentang soal-soal CPNS dan P3K, bagian tes intelijensi umum atau yang kita kenal dengan TIU. Di bagian ini kita akan membahas tentang analogi. Yang pastinya teman-teman perlu tahu dulu apa yang disebut dengan analogi. Analogi adalah cara bernalar. Di soal ini dia akan mengajak kita untuk mengetahui hubungan kata tiap kata yang diberikan. Contoh, petani, sawah sama dengan titik-titik, kemudian titik-titik. Petani dan sawah temukanlah hubungannya. Kita bisa melihat hubungannya, petani bekerja di sawah. Maka kita lihat bagian A apakah cocok. Helm bekerja di kepala. Tidak sesuai. Berarti bukan jawabannya. Bagian B, rumah sakit bekerja di dokter. Tidak ya, seharusnya dokter bekerja di rumah sakit. C. Sepeda bekerja di mobil. Bukan ya. Kita lihat D. Nelayan bekerja di laut. Bisa jadi. Kita lihat E. Lulus bekerja di CPNS. Berarti bukan. Jawabannya adalah D. Nelayan bekerja di laut. Intinya di sini kita harus menemukan hubungan katanya. Hubungan kata di sebelah kiri harus sama dengan hubungan kata di sebelah kanan dan tidak bisa dibalikkan. Langsung saja ke soalnya. Kardiologi, jantung. Bagian A, bakteriologi, bakteri. B, obat-obatan, farmakologi. C, ternologi, termin. D, akuntansi, dagang. E, patologi, peta. Kira-kira jawabannya apa ya? Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah bagian A. Kardiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jantung. Dan bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Jadi kata kuncinya apa? Adalah ilmu yang mempelajari tentang. Jadi memiliki kesamaan hubungan kata. Kira-kira sudah paham ya teman-teman? Langsung saja ke soal nomor 2. Suhu Celcius. Bagian A, termo suhu. B, api kebakaran. C, banjir air. D, gempa Richter. E, dosis obat. Silakan temukan jawabannya. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah bagian D, gempa Richter. Suhu dapat diukur dengan skala Celcius, sedangkan gempa dapat diukur dengan skala Richter. Jadi jawabannya adalah D, kata kuncinya apa? Dapat diukur dengan skala. Jadi ingat ya teman-teman, harus memiliki hubungan kata yang sama. Nomor 3, sendok makan. Bagian A, buku jual. B, sandal jepit. C, rambut sisir. D, gelas minum. C, E, siswa sekolah. Jawabannya adalah D. Sendok digunakan untuk makan, sedangkan gelas digunakan untuk minum. Jadi kata kuncinya adalah digunakan untuk. Jawabannya D, gelas minum. Nomor 4, cincin jari. Bagian A, bunga, taman. B, meja, kursi. C, kalung, leher. D, kaki, sepatu. E, obat, sakit. Jawabannya adalah C. Cincin dipakaikan di jari, sedangkan kalung dipakaikan di leher. Jadi kata kuncinya dipakaikan di. Jawabannya C. 5.
lampu api. Bagian A, palung gua. B, pohon buah. C, kipas angin. D, jalan macet. E, lemari es. Kira-kira apa ya hubungan katanya? Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Kompor menghasilkan api dan kipas menghasilkan angin. Jadi kata kuncinya adalah menghasilkan. Jawabannya C. Kipas angin. Nomor 6. Telur butir. Bagian A. Buku lembar. B. Air meter. C. Pakaian kodi. D. Kertas kilogram. E. Bawang siung. Jawabannya adalah E. Telur dapat dihitung dalam butir, sedangkan bawang dapat dihitung dalam siung. Jadi kata kuncinya adalah dapat dihitung dalam. Jawabannya E. Bawang siung. Nomor 7. Berpikir arif. Bagian A. Kamera potret. B. Bodoh rajin. C. Belajar pandai. D. Litografi batu. E. Cetak kertas. Jawabannya adalah C. Jika banyak berpikir, kita menjadi arif. Jika banyak belajar, kita menjadi pandai. Jadi hubungan katanya di bagian belakangnya jika banyak, sedangkan di bagian depannya kita menjadi. Jadi teman-teman, hubungan kata tidak harus di pertengahan, bisa juga di depannya, bisa juga di belakang atau keduanya ataupun ketiganya. Jadi teman-teman harus teliti dengan soal-soal seperti ini. Intinya kalau soal CPNS jawabannya pasti ada yang paling benar. Lanjut ke soal nomor 8. Kertas, helai. Bagian A, jam, detik. B, umur, tahun. C, air, minum. D, ilmu, nilai. E, kecepatan, jam. Jawabannya adalah B, kertas dihitung per helai. Sedangkan umur dihitung per tahun. Jadi kata kuncinya adalah dihitung per. Jawabannya adalah B. 9. Manusia makanan. Bagian A, sapi daging. B, sepeda solar. C, pesawat terbang penumpang. D, penyakit virus. E, mobil bensin. Jawabannya ya pasti E ya. Karena manusia membutuhkan makanan, sedangkan mobil membutuhkan bensin. Gampang ya teman-teman. Nomor 10. Menanam, menuai. Bagian A. Makan, kenyang. B. Minum, penuh. C. Mencontek, menghukum. D. Menyakiti, menangis. E. Karya tulis ciplak. Silakan ya dipahami teman-teman. Kira-kira jawabannya bagian mana ya? Jawabannya adalah benar sekali bagian A. Setelah menanam akan menuai. Setelah makan akan kenyang. Jadi kata kuncinya adalah setelah dan akan. Demikian pembahasan soal di video ini. Temukan lagi pembahasan soal yang lain di video berikutnya. Bantu like, komentar, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Bye-bye.